Jika seseorang bisa hilang bukan karena ia ingin, tetapi karena jalannya telah tertutup oleh rahasia yang lebih besar. Jika ia diambil oleh takdir, maka ia hanya bisa ditemukan dengan izin dari Yang Maha Kuasa. Jawabanmu mendekati kebenaran. Akan tetapi, itu semua belum cukup. Orang yang hilang dalam takdir itu kan bukan berarti ia benar-benar hilang. Mungkin ia hanya disembunyikan dari mata orang yang belum siap melihatnya. Mungkin contohnya seperti kami. Jika ingin menemukannya, maka seseorang harus membuka tabir yang menutupi kebenaran itu. Bagus. Kalian memiliki pemahaman yang cukup dalam. Mungkin Mas Probo bisa saja ada di ujung jalan ini. Astagfirullahaladzim. Mas, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mas Arya, makhluk yang tadi itu memberikan pertanyaan lagi tentang hilangnya Mas Probo. Jadi alhamdulillah bisa terjawab sih Mas Arya. Cuman kita bingung ini. Sepertinya Mas Probo masih ada di sini. Hanya saja kita yang tidak bisa melihat karena kita belum siap untuk melihatnya. Terus kita mau ke arah mana nih, Mbak? Oke teman-teman, ini situasi semakin tidak beres. Ujian selalu datang lur, jadi kita harus bisa mempersiapkan diri ya Mbak, agar kita bisa menjawab apa yang dilontarkan oleh para makhluk-makhluk yang ada di sini. Karena seperti yang di awal, ini bukan tentang kekuatan Mbak, bukan, tetapi pengetahuan yang harus kita jalani dulu. Oke, kita harus tetap pelan-pelan Mbak. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kenapa jenengan berkata seperti itu, menghentikan langkah kami? Iya, mohon maaf. Mohon maaf, Syekh. Kami tidak bermaksud lancang. Kami mencari saudara kami yang hilang. Mohon berkenan membiarkan kami untuk melintas, Syekh. Silakan duduk, Syekh. Terima kasih.
Mohon maaf teh, sebentar Syekh. Silakan Syekh, jika jenengan ingin menyampaikan sesuatu. Gerbang ini bukanlah tempat sembarangan. Siapapun yang ingin melangkah melewatinya harus menjawab pertanyaanku. Jika jawabanmu benar, kau boleh melanjutkan perjalanan. Jika salah, maka kau akan terjebak dalam pusaran waktu dan tak akan pernah bisa keluar. Astagfirullahaladzim. Baiklah, kalau memang kenyataannya seperti ini, silahkan jenengan ajukan pertanyaan jenengan. Apakah hakikat dari perjalanan seorang manusia di dunia ini? Lagi dan lagi ini bukan pertanyaan biasa. Ini adalah ujian pemahaman tentang kehidupan diri kami sendiri. Sebentar, Syekh, izinkan kami berpikir sejenak. Silakan. Mungkin setahu kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan dosa, perjalanan manusia di dunia ini adalah perjalanan untuk kembali kepada Tuhannya. Dan mungkin sudah banyak yang tahu juga bahwasanya dunia hanyalah sementara. Dunia hanyalah persinggahan. Dan segala yang ada di dalamnya itu hanyalah alat untuk mengenalnya. Siapa yang menyadari hakikat ini, maka insya Allah ia akan selamat. Namun siapa yang terkena, yang terlena dengan kesenangan dunia, maka ia akan tersesat dalam fata morgana yang tidak berujung. Lantas, apalagi selain jawaban itu? Sebentar, Syekh. Yang kami ketahui, manusia berjalan di dunia dengan membawa dua beban, nafsu dan akal. Jika ia lebih berat ke arah nafsunya, maka ia akan tersesat tentunya, dan tentunya ke jurang kehancuran. Tetapi jika ia menyeimbangkan akal dan hatinya, insya Allah ia akan menemukan jalan yang lurus. Jawabanmu tidak salah, tetapi belum cukup. Dengarkan baik-baik. Silakan, Syekh. Perjalanan manusia bukan hanya sekedar kembali kepada Tuhan, tetapi bagaimana ia mengenali dirinya sendiri dalam perjalanan itu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dan siapa yang belum mengenal dirinya, maka ia akan terus berjalan dalam
kebimbangan ataupun kebingungan. Apakah kau melihatnya? Sebuah sinar cahaya. Iya, Syekh. Sekarang, sebelum diriku mengizinkan kalian melintas, ada satu pertanyaan lagi yang harus kalian jawab. Monggo silakan, Syekh. Apakah kau yakin bahwa yang kau cari benar-benar harus ditemukan? Pertanyaan ini sederhana, tetapi maknanya cukup dalam, teman-teman. Ya, saya mengingat perjalanan panjang yang telah kita lalui bersama dengan Mas Arya dan juga dengan saudara kami yang sedang kami cari ini, Mas Probo. Rintangan yang kami lewati, kami mengingatnya. Tetapi apakah mereka benar-benar harus ditemukan? Tentu kami harus menemukan teman kami atau saudara kami. Ataukah ada rahasia lain yang tersembunyi di balik kehilangannya? Astagfirullah. Aku tidak tahu apakah kami benar-benar harus menemukannya atau tidak, Syekh. Tetapi saya tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang teman kami, saudara kami, atau dia. Ini tentang kami yang harus menemukan jawaban atas takdir kami sendiri. Jawaban yang bijak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Getaran. Kita merasakan getaran, teman-teman. Rasakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kalian melihat pintu ini terbuka, tetapi kalian tidak melihat kemana ia mengarah. Itu karena pintu ini bukanlah pintu seperti yang kalian bayangkan. Ini adalah pintu tanpa wujud. Pintu tanpa wujud. Astagfirullahaladzim. Pintu tanpa wujud. Dengarkan baik-baik, wahai anak muda. Nggih, Syekh, nggih. Di dunia ini ada dua jenis pintu. Pintu yang terlihat oleh mata dan pintu yang hanya dapat dirasakan oleh hati. Lihatlah. Iya. Sepertinya tidak ada suara dengan melemparkan ke arah pintu itu. Pintu pertama adalah pintu duniawi. Pintu rumahmu, pintu istana, pintu harta, bahkan pintu ilmu yang diajarkan oleh manusia. Semua pintu itu dapat dilihat
disentuh, dan dibuka dengan kunci fisik. Tetapi ada pintu yang jauh lebih sulit ditemukan. Pintu yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Pintu yang hanya dapat ditembus oleh mereka yang hatinya telah siap. Mohon maaf, Syekh. Apakah yang jenengan maksud adalah pintu menuju pemahaman sejati? Benar. Pintu sejati adalah pintu yang tidak memiliki bentuk, tetapi ia ada. Seperti iman, seperti kebenaran, seperti cinta kepada Tuhan. Semua itu adalah pintu-pintu yang harus ditemukan, bukan dengan mata, tetapi dengan hati yang telah tercerahkan. Astagfirullahaladzim. Berapa banyak manusia yang berjalan di dunia, tetapi sebenarnya mereka terperangkap di dalam ruangan tanpa pintu. Mereka memiliki mata, tetapi tidak melihat. Mereka memiliki telinga, tetapi tidak mendengar. Mereka membaca kitab-kitab suci, tetapi tidak memahami. Mereka mencari Tuhan, tetapi tidak mengetuk pintunya. Astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana cara agar kami bisa menemukan pintu sejati itu? Kau tidak bisa menemukannya dengan mencari, tetapi kau bisa menemukannya dengan mengosongkan dirimu. Mengosongkan diri? Maksudnya bagaimana, Syekh? Selama hatimu dipenuhi dengan keinginan duniawi, kebanggaan diri, dan kebodohan, kau tidak akan pernah melihat pintu itu. Tetapi jika kau mengosongkan dirimu, meninggalkan keangkuhan, meninggalkan prasangka, dan menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada kehendaknya, maka pintu itu akan muncul dengan sendirinya. Kau tidak perlu mencarinya, karena pintu itu selalu ada di sana, menunggumu untuk mengetuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalian telah mendengarkan wejangan ini. Sekarang, apakah kalian siap untuk mengetuk pintu yang sesungguhnya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Pahamilah. Mohon maaf, Syekh. Lalu apa hubungannya pintu tanpa wujud dengan saudara kami Mas Probo? Kalian bertanya, apa hubungannya antara pintu tanpa wujud dengan siapa yang kusebut Probo? Probo. Dengarkan baik-baik, karena ini bukanlah perkara biasa. Saudaramu tidak hilang. Ia sedang melintasi pintu ini. Pintu yang tidak dapat dilihat oleh mereka yang masih terikat pada dunia. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Apa maksud jenengan, Syekh? Apakah Mas Probo telah masuk ke dalam dunia lain? Pintu tanpa wujud bukan hanya sebuah konsep, melainkan kenyataan yang hanya dapat diakses oleh mereka yang telah memahami esensinya. Saudaramu ataupun Probo telah melangkah melewati batas antara dunia yang kasat mata dan dunia yang tersembunyi. Ia telah memasuki lapisan lain dari keberadaan, di mana ilmu dan rahasia yang lebih tinggi tersimpan. Apakah ini berarti saudara kami Mas Probo tidak bisa kembali, Syekh? Ia bisa kembali jika ia menemukan jalannya sendiri. Seperti Nabi Musa yang mengikuti perjalanan Nabi Khidir. Saudaramu sedang menjalani ujian besar. Ujian yang hanya bisa ia selesaikan dengan pemahaman sejati tentang dirinya sendiri dan tentang hakikat alam semesta. Ketahuilah, setiap manusia memiliki pintu dalam dirinya sendiri, tetapi tidak semua orang bisa menemukannya. Pintu itu adalah batas antara keinginan dan ketundukan, antara ego dan ketulusan, antara kebodohan dan kebijaksanaan. Saudaramu telah sampai pada tahap di mana ia harus melewati pintu ini untuk memahami tugasnya yang sesungguhnya. Jadi ini bukan tentang mencari saudara kami Mas Probo, tetapi tentang memahami jalan yang ia tempuh. Bukankah seperti itu, Syekh? Tepat sekali. Jika kalian hanya mencari dengan mata, kalian tidak akan menemukannya. Tetapi jika kalian mencari dengan hati yang bersih, kalian akan memahami kemana ia pergi dan mengapa ia harus pergi. Astagfirullahaladzim. Lalu apa yang harus kami lakukan sekarang, Syekh? Kalian harus bersiap karena perjalanan kalian belum berakhir. Justru perjalanan kalian baru saja dimulai. Masya Allah. Kalian harus memahami pintu dalam diri kalian sendiri sebelum bisa menemukan saudaramu, Probo. Jika kalian gagal, maka selamanya kalian akan terperangkap dalam ilusi mencari sesuatu yang sebenarnya tidak pernah hilang. Masya Allah. Ada suara teman-teman ya. Ada suara seperti angin. Astagfirullahaladzim. Sekarang, tanyakan pada diri kalian sendiri. Apakah kalian sudah siap mengetuk pintu yang sesungguhnya? Masya Allah. Ya, insya Allah kami memahaminya, Syekh. Astagfirullahaladzim.
Masya Allah. Lalu bagaimana lagi, Syekh? Dengarkan baik-baik. Nggih, Syekh. Sebelumnya, siapa namamu? Perkenalkan, nama saya Yoga dan teman saya ini Arya. Wahai Yoga dan Arya, pintu tanpa wujud bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan dengan mata jasmani. Tetapi hanya dengan mata hati, pintu ini bukan terbuat dari kayu atau besi. Bukan pula sebuah gerbang yang bisa dirobohkan dengan kekuatan fisik. Pintu ini adalah batas antara yang nyata dan yang gaib, antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Nggih. Masih. Kalian bertanya bagaimana pintu ini berkaitan dengan saudaramu. Iya, Robo. Ketahuilah, setiap orang yang mencari kebenaran sejati harus melewati pintu ini. Tidak peduli seberapa tinggi ilmunya, seberapa kuat dirinya, atau seberapa cerdas akalnya. Pintu ini hanya bisa dilewati oleh mereka yang sudah melepaskan semua ilusi tentang dirinya sendiri. Masya Allah. Mohon maaf, Syekh. Sepertinya jenengan membuat lingkaran untuk apa? Lihatlah lingkaran ini. Ia akan memiliki ujung, atau ia tidak memiliki ujung, tidak memiliki batas yang nyata. Begitu pula dengan perjalanan saudaramu. Ia telah masuk ke dalam lingkaran ini, ke dalam perjalanan yang tak bertepi. Bukan karena ia tersesat, tetapi ia telah sampai pada tahap di mana ia harus berjalan tanpa bergantung pada dunia yang kasat mata. Apakah berarti ini Mas Probo pergi ke alam lain, Syekh? Ia tidak pergi kemana-mana. Ia masih ada. Hanya saja kalian tidak bisa melihatnya. Sebab kalian masih terikat dengan dunia yang kalian anggap nyata. Masya Allah. Lalu bagaimana cara kami untuk menemukannya, Syekh? Kalian tidak perlu mencarinya. Kalian hanya perlu memahami kemana ia pergi. Jenengan menunjuk ke arah langit, Syekh. Maksudnya apa, Syekh? Dengarkan baik-baik. Ada dua jenis perjalanan di dunia ini. Yang pertama adalah perjalanan lahiriah, di mana kaki melangkah dan tubuh berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua adalah perjalanan batin, di mana jiwa melangkah menuju cahaya tanpa harus berpindah tempat. Saudaramu sedang melakukan perjalanan batin. Dia telah memasuki pintu yang tidak bisa dilihat oleh mereka yang masih terikat dengan dunia. Tetapi bagaimana kami bisa membantunya, Syekh?
Untuk bisa membantunya, kalian harus terlebih dahulu memahami pintu ini. Sebab jika kalian mencoba mencarinya tanpa memahami apa yang sedang ia jalani, kalian hanya akan tersesat. Pintu ini adalah pintu yang pernah dilalui oleh para nabi, Masya Allah. para wali, Masya Allah. dan para pencari kebenaran sejati. Allah. Pintu ini adalah jalan yang membawa seseorang keluar dari batas-batas dunia menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang hakikat kehidupan. Astagfirullahaladzim. Apa kalian ingat kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir? Alhamdulillah kemarin kita mendengar cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir dari salah satu pangeran. Namun jika jenengan ingin menyampaikan, gih monggo sampaikan, Syekh. Nabi Musa adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ilmu yang luar biasa. Namun, ketika ia bertemu dengan Nabi Khidir, ia diuji dengan 3 kejadian yang tampaknya bertentangan dengan logika manusia. Nabi Musa tidak bisa memahami tindakan Nabi Khidir karena ia masih melihat segala sesuatu dengan mata dunia. Sama halnya seperti kalian sekarang. Kalian ingin menemukan saudaramu, Robo, dengan cara yang biasa, dengan logika yang kalian pahami. Tetapi saudaramu telah melangkah ke tingkat yang berbeda. Jika kalian ingin menemukannya, kalian harus melepaskan cara berpikir kalian yang lama dan mulai melihat dengan mata hati. Astagfirullah. Jadi kami harus memasuki pintu itu juga, Syekh. Bukan sekedar memasuki, tetapi memahami. Sebab jika kalian masuk tanpa pemahaman, kalian hanya akan tersesat dalam kegelapan. Astagfirullah. Lalu bagaimana lagi, Syekh? Ketahuilah, pintu tanpa wujud ini bukan hanya sebuah gerbang, tetapi juga sebuah cermin. Ia akan memperlihatkan siapa diri kalian sebenarnya. Jika hati kalian masih penuh dengan kebimbangan, ketakutan, dan ego, maka pintu ini tidak akan terbuka untuk kalian. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Mohon maaf, Syekh. Jadi kalau begitu ini bukan tentang mencari Mas Probo, Syekh. Ini tentang memahami perjalanan yang sedang Mas Probo jalani. Bukankah seperti itu, Syekh? Tepat sekali. Jika kalian hanya mencari dengan mata jasmani, kalian tidak akan menemukannya. Tetapi jika kalian mencari dengan hati yang bersih, kalian akan memahami kemana ia pergi dan kemana ia harus pergi. Astagfirullahaladzim. Baiklah,
Mungkin sekarang kau bisa memahami. Dan sekarang tanyakan pada diri kalian sendiri. Apakah kalian sudah siap mengetuk pintu yang sesungguhnya? Pahamilah dan resapilah. Berpikirlah dengan jernih, wahai yoga. Insya Allah, Syekh. Agar kalian bisa menemukan apa yang semestinya harus ditemukan. Nggih, Syekh. Kami akan mencoba untuk memahami apa yang telah jenengan sampaikan barusan. Baiklah, saya pamit. Nggih, monggo, Syekh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Wah, Mas Arya, gimana, Mbah? banyak pemahaman yang makhluk tadi sampaikan kepada kita. Namun jujur saja Mas Arya, ya saya sebagai orang yang tidak mempunyai banyak ilmu, Awam. dikasih pemahaman seperti itu ya jujur saja tidak munafik lah ya, kurang memahami. Makanya nanti kita akan coba belajar, nanti kita coba putar ulang saja videonya. Oke. Kita saling memahami apa yang telah beliau sampaikan. Yang jelas ini kaitannya juga dengan Mas Probo. Alah, berarti kita matikan terlebih dahulu. Ya Pak. sudah, kita istirahat dulu lah. ya Mas Arya. Apa, Mbah? Dengan merasakan yang saya rasakan apa tidak ini? Seperti ada energi yang begitu besar di depan kita. Namun kita tadi coba melangkah, kita hampir terpental. Apakah ini gerbang gaib? Apakah ini salah satu pintu untuk menuju kemana? Kalau saya sih merasakan, Mbah. Cuman saya nggak sepenuhnya bisa merasakan. Apa kita coba buka saja dengan itu kunci korun, kita gunakan sebisanya. Dan saya ini membawa, Ya, cobalah. Coba. Bismillah. coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kunci korun, ya tasbih atau pusaka Al-Aziz Al-Syam, bukakanlah gerbang yang ada di depan sana, bawalah kami kemana kedua pusaka ini membawa kami. La haula wala quwata illa billah.